Halo, perkenalkan nama saya adalah Surya Diano Wijaya dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai software development lifecycle, yaitu tentang vModel. Oke, ini merupakan topik pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjut saja dengan apa itu vModel. vModel atau yang sering disebut dengan verification and validation model, sering juga disebut dengan vModel, merupakan sebuah software development lifecycle yang bersifat dokumen driven. Jadi setiap tahap pada vModel ini akan menghasilkan sebuah dokumen. Dokumen ini nantinya diperlukan untuk proses testing. Lalu vModel juga bersifat sekuensial. Jadi setiap tahap dari vModel harus dikerjakan setelah tahap sebelumnya selesai dikerjakan. vModel sendiri merupakan pengembangan dari waterfall model. Jadi vModel ini hampir mirip dengan waterfall model. Tapi perbedaannya adalah jika dalam waterfall model tahapnya itu secara sekuensial dan secara linear. Sedangkan pada vModel ini tahap pengembangannya itu bercabang menjadi dua, di mana cabang pertama adalah cabang yang dilakukan untuk melakukan proses analisa dan desain. Sedangkan cabang berikutnya adalah tahap yang digunakan untuk melakukan testing dan integration. Dan kedua tahap ini akan dihubungkan dengan sebuah tahap coding atau implementasi. Selain itu juga dalam vModel ini hubungan antara analisa dan desain sangat berhubungan dengan testing yang akan dilakukan. Oke, saya akan melanjutkan dengan karakteristik dari vModel. Ini merupakan desain umum dari vModel. Dapat terlihat sendiri ada dua buah cabang, yaitu cabang sebelah kanan adalah tahap untuk melakukan analisis dan desain, sedangkan cabang sebelah kiri tahap untuk melakukan testing dan integration. Dan terlihat bahwa setiap tahap pada cabang kanan ini memiliki hubungan dengan setiap tahap juga pada cabang sebelah kiri untuk melakukan testing. Nah, saya akan membahas satu-satu tahapan ini. Pertama, pada tahap analisis dan desain terdapat requirement analysis. Pada tahap ini, user sebagai klien dan tim development akan menentukan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Jadi apa sih keinginan dari klien ini? Lalu tahap ini juga harus dikelola dengan baik, karena terkadang user sebagai klien itu tidak mengetahui apa yang diinginkannya secara pasti. Nah, lalu tahap ini juga akan dihasilkan requirement dokumen dan akan dilakukan perancangan untuk melakukan acceptance test. Lalu ada selanjutnya, setelah kebutuhan dari software tersebut telah ditetapkan, maka ada proses yang bernama sistem desain. Nah, sistem desain ini digunakan untuk merancang secara detail software yang akan dikembangkan. Pada tahap ini juga akan dirinci software dan hardware yang akan digunakan untuk mengembangkan produknya. Lalu juga pada tahap ini juga akan dirancang nanti sistem testingnya bagaimana. Lalu setelah melakukan sistem desain, ada arsitektural desain. Pada tahap ini juga sering disebut dengan high level design. Jadi spesifikasi dari arsitektur yang telah ditetapkan akan dirinci lagi pada tahap ini. Pada tahap ini juga tim project akan membagi kebutuhan menjadi beberapa bagian fungsional. Nah, lalu juga akan mendefinisikan bagaimana sih bagian-bagian tersebut nanti akan bekerja. Lalu bagaimana
software ini mentransfer data dari suatu modul dengan modul internal lainnya ataupun modul eksternal lainnya. Pada tahap ini juga akan dirancang integration test. Lalu ada juga setelah arsitektur desain ada modul desain. Disebut juga dengan low level design. Jadi pada tahap ini semua desain rinci untuk semua bagian-bagian pada fungsional atau modul tadi itu ditentukan. Yang perlu diingat adalah bahwa desain modul tersebut harus kompatibel dengan modul lainnya dalam arsitektur sistem dan juga sistem eksternal lainnya. Pada tahap ini juga akan dirancang unit testing. Setelah tahap analisis dan desain dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah proses coding. Pada proses ini desain yang telah ditetapkan diterjemahkan menjadi kode-kode pemrograman. Pada tahap ini juga dipilih bahasa pemrograman yang cocok berdasarkan sistem dan persyaratan arsitektur. Lalu setelah melakukan proses coding, langkah selanjutnya adalah testing dan integration. Yaitu langkah pertama adalah unit testing. Pada unit testing terkait dengan modul desain atau low level design yang tadi. Pada tahap ini bertujuan untuk memverifikasi apakah modul telah bekerja dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan desain yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan pengujian pada tingkatan kode dan berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi bug atau cacat pada tahap awal, meskipun tidak semuanya dapat dihilangkan pada tahap ini. Selanjutnya adalah setelah melakukan unit testing akan melakukan integration testing. Pada tahap ini pengujian terkait dengan arsitektural desain atau high level design. Lalu tahap ini juga bertujuan untuk menguji konsistensi dan komunikasi antara modul-modul internal sistem. Selanjutnya adalah sistem testing. Pengujian ini secara langsung berhubungan sistem desain. Pengujian ini akan memverifikasi fungsi sistem secara keseluruhan. Pertanyaan yang diuji adalah apakah software yang telah dikembangkan telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan atau diinginkan. Biasanya tahap ini akan ditemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan kompatibilitas hardware dan software. Lalu langkah terakhir adalah melakukan acceptance testing. Pada tahap ini berhubungan dengan requirement analisis tadi dan berhubungan dengan testing produk yang dikembangkan ke dalam lingkungan klien atau user. Pengujian ini membuka masalah kompatibilitas antara sistem antara software yang dikembangkan dengan sistem lain yang dalam lingkungan user. Pada pengujian ini juga ditemukan kadang-kadang masalah non fungsional seperti kecepatan dan juga performa dalam lingkungan user. Lalu karakteristik kelebihan dari vModel. vModel ini mudah dimengerti dan diimplementasikan karena tahap pengembangannya hampir simpel dan mirip-mirip dengan vModel, dengan waterfall model maksud saya. Lalu model ini juga model yang sangat disiplin, maksudnya model ini merupakan bersifat sekuensial, jadi setiap tahap harus dikerjakan setelah tahap sebelumnya itu selesai dikerjakan. Lalu juga model ini dapat digunakan untuk proyek-proyek yang kebutuhan usernya sudah sangat dimengerti dan ditetapkan. Lalu juga setiap tahap pengembangan memiliki output yang spesifik. Maksudnya setiap tahap pengembangan tadi menghasilkan sebuah dokumen dan juga perancangan tentang testing yang akan dilakukan. Lalu kekurangan dari vModel ini adalah kaku dan tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Maksudnya jika ada perubahan kebutuhan, maka semua dokumen yang telah disiapkan juga harus dirubah lagi. Jadi akan memakan waktu dan memakan biaya yang lebih banyak. Lalu software hanya akan dihasilkan sampai saat seluruh proses dalam vModel telah dikerjakan.
Lalu juga view model adalah model yang project oriented, jadi hanya bisa digunakan sekali saja dalam satu project. View model juga tidak menyediakan solusi yang jelas ketika ditemukan masalah selama tahap testing. Lalu kapan mesti menggunakan view model? Nah, view model digunakan ketika kebutuhan user itu benar-benar ditentukan, didokumentasikan dengan jelas, lalu juga tetap. Lalu ada definisi project harus tetap. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan tidak berubah-ubah dan dimengerti oleh tim project. Lalu juga tidak ada ambiguitas atau kebutuhan yang tidak jelas. Proyeknya juga tidak berkelanjutan. Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.